Oke. Adalah proses evaporasi. Ada beberapa komponen atau alat untuk melakukan tahap evaporasi ya. Diperhatikan di sini ada mesin uap, jadi nanti dia akan menghantarkan panas. Yang kedua ada alat evaporasi yang dimana di sini ada dua komponen. Yang pertama komponen water bath untuk memanaskan atau menjadi media penghangat. Yang kedua adalah alat untuk mengatur rotary evaporatornya, untuk mengatur kecepatan dia berputar. Yang keempat itu ada julabo. Julabo ini untuk pendingin. Jadi dia memberikan hawa dingin yang kemudian diharapkan nanti etanol yang hasil penguapannya itu nanti akan jatuh di sini. Jadi ini ada dua labu evaporator namanya, yang bisa kalian bedakan dengan kalian melihat bagian mulutnya. Ini yang sebelah kiri, ini labu evaporator untuk menampung hasil penguapannya, yaitu berupa etanol. Etanol yang menguap nanti akan tertampung di labu evaporator yang bentuknya seperti ini. Ya, ini kan dia ada cekungannya, terus dia mulutnya lebih lebar dibandingkan yang ini. Yang ini untuk menampung ekstraksi kalian, bahan ekstraksi kalian. Bisa kalian lihat di mulutnya, dia kan jelas ya perbedaannya ya. Bisa jelas ya. Nanti ini dipasang di alat evaporasi ini. Yang pertama kalian lakukan itu masang dulu labu evaporator yang untuk menampung etanol. Untuk memasangnya nanti pakai bantuan alat penjepit seperti ini. Jadi tinggal kalian lepasin aja seperti ini. Kalau misal udah pas tinggal kalian jepit ya. Nanti ini kan ada bagian atas dan bawah. Bagian atas dipastikan ada yang bagian jepit di bagian alat yang atas. Nah, kayak gini. Jadi kalau misalnya dia udah pas, jangan dilepas dulu, tapi dipastikan dingin dulu. Kalau misal dia udah terjepit sempurna ya dilepas. Kayak gini. Nah, hati-hati juga untuk menjepit ini ya. Kalau misalnya kalian nggak pas, ini jatuh nanti kalian ganti ya. Jadi makanya perlu kehati-hatian gitu. Terus yang kedua, ini labu evaporator untuk menampung bahan ekstraksi kalian. Jadi sebelum kalian pasang itu kalian tuang dulu bahan ekstraksi kalian. Nah, ini kan bahan yang setelah difiltrasi tadi, disaring tadi, tinggal kalian tuang di sini. Kalau sudah dituang baru bisa kalian pasang. Nah, nanti untuk pemasangannya nanti perlu bantuan penjepit yang bentuknya seperti ini. Jadi supaya bentuknya kayak gini agar dia bisa berputar. Nah, nanti pelan-pelan ya, maksudnya dari sini. Nanti dijepit. Oke, kalau misalnya dia udah terjepit kuat seperti ini, nanti tinggal kalian lepas. Setelah itu baru kalian nyalakan satu persatu. Dimulai dari mesin uapnya kalian nyalakan. Nah, mesin uapnya dinyalakan, baru kalian nyalakan satu persatu water bath-nya. Nah, kalau misalnya dia udah muncul monitor seperti ini, nanti tinggal kalian setting suhunya. Suhunya itu disesuaikan dengan ketahanan atau sifat dari kandungan yang kalian inginkan. Misalkan dia tahan di suhu 60 ya berarti kalian setting 60. Tapi kalau misalnya dia di atas 60 itu membuat kandungan itu rusak, ya mending kalian pakai suhu yang aman untuk bahan tersebut. Ya, jadi rata-rata mahasiswa penelitian itu memakai suhu 60. 50 sampai 60. Kalau di atas 60 itu biasanya terlalu panas, akhirnya membuat kandungan yang kalian inginkan itu rusak. Jadi itu perlu kalian perhatikan. Nanti untuk kita mulai manasinnya, ini kan dia posisinya tinggal off. Off-nya tinggal di ini setting dulu ya. Nah, misal 50. Setting 50 tinggal kalau dia mau dijalankan atau di on tinggal dipencet. Nah, udah.
Ini adalah suhu yang sebenarnya. 50 adalah suhu yang disetting. Dia nanti bakal naik hingga suhunya sama seperti 50. Kayak gitu. Jadi ini kan ada tombol naik ya, nanti dia bakal naik sampai suhunya 50. Setelah itu baru kalian nyalakan kecepatan rotarinya. Nanti nah ini kalian bisa setting kecepatan rotarinya berapa. Sama ya suhu, biasanya rata-rata pakai kecepatan 60 rpm. Jadi nanti tinggal kalian putar sampai 60 rpm, kemudian tinggal kalian pencet. Nah, nanti dia putar. Setelah 3 komponen alat ini dihidupkan, baru yang terakhir kalian nyalakan pendinginnya. Nah, untuk pendinginnya ini dia kan memberikan rasa dingin. Ya, nanti itu kita setting di suhu biasanya rata-rata memakai suhu 10 derajat Celcius. Untuk pengkontannya tinggal dipencet lama yang ini. Nah, kalau misal kita pengen tahu dia suhu sekarang di suhu berapa, tinggal pencet salah satu arahnya. Nah, ini kan 10. Nanti kalau udah 10 ya udah gak usah ditambah lagi, tinggal diamkan, nanti dia bakal turun di suhu 10. Ini 12 dulu. Kalau misal udah selesai, nanti tinggal kalian turunkan sampai dia mengenai airnya. Nah, jadi makanya sebelum kalian memakai alat ini, pastikan water bathnya itu sudah terisi oleh air. Untuk tahu batasnya, nanti di sini ada batasnya ya. Kalian mengisinya itu seberapa, tinggal kalian sesuaikan. Dan ketika kalian menurunkannya, jangan sampai airnya tumpah. Jadi makanya, nah ini udah optimal ya, jadi makanya udah selesai. Jadi nanti prinsipnya mesin uap itu akan memberikan hawa panas ya melalui selang di sini, ditiupkan ke bahan esa kalian sehingga di sini nanti akan panas. Nah, kalau terjadi panas, otomatis dia melakukan proses evaporasi, menguap. Jadi hasil etanol yang ada di dalam esa kalian itu akan menguap. Nah, menguap sehingga nanti uapnya akan masuk ke sini, akan menempel ke sini ya, spiral-spiral ini, kemudian diberi hawa dingin, akhirnya dia jadi cairan seperti ini. Nah, jadi yang ada di sini itu adalah etanol yang berasal dari pengelarut di ekstrak kalian, sehingga nanti hasil ekstrak kalian itu dapatnya berupa bahan yang di dalamnya sudah memiliki kandungan yang kalian inginkan, contohnya flavonoid, saponin, yang gitu. Jadi itu yang nanti akan kalian pakai untuk pengujian atau pelakuan ke hewan coba atau yang lain kayak gitu ya. Nah, untuk tahu indikator dia kalau udah selesai, biasanya dia akan mengental atau bentuknya seperti pasta. Ya, jadi kalau bentuknya udah seperti pasta dan sudah ada perbedaan sebelum dievaporasi dan setelah dievaporasi, itu tandanya udah selesai. Tadi kelompok kelas atas sudah kelas sebelumnya itu udah berhasil ya. Nanti dia udah punya fotonya yang bahan ekstrak yang benar dan baik itu seperti itu. Jadi diharapkan ekstraksi kalian yang ini juga berhasil kayak kelas sebelumnya. Jadi tinggal kalian lihat, misal Mas ini kayak udah selesai dan udah mengental seperti pasta, baru tinggal kalian matikan alatnya. Jadi matikannya tidak secara otomatis melainkan manual. Jadi kita mencet ya ini tadi, mencet ini itu dimatikan semua. Baru hasil kalian bisa kalian dapatkan kandungan ekstraknya. Kayak gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Urutan matiinnya gimana? Ya, Sama kayak tadi. matiinnya tinggal dari evaporatornya rotarinya tinggal di off-in. Kalau udah di off-in tinggal kalian naikin. Nah, kalau tinggal naikin baru mesin uapnya dimatikan. Jadi biar gak uapnya gak nyala, jadi kita dimatikan dulu uapnya, baru nanti kalian matikan water bathnya dan dilepas. Dulu baru dimatikan terakhir. Paham ya? Jadi kayak gitu. Nanti tinggal diturunkannya. Nah, nanti ini bisa kalian amati secara berkala, jangan ditinggal. Nanti diamati secara berkala, ditakutkan kalau misal kalian tinggal nanti kebablas akhirnya nanti ya malah nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang kalian harapkan kayak gitu.
Ada yang ditanyakan lagi?